Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Bagus Muhammad Fattah, Kerta Jasa dengan NIM 11940300025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang saya lakukan di Lazismu Denpasar. Nah, penelitiannya tentang apa sih? Penelitiannya yaitu mengenai manajemen zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Bisa lanjut ya ke abstrak. Di abstrak ini, dalam memenuhi tugas UTS, jadi saya tuh menulis artikel penelitian yang nantinya membahas tentang problematika zakat, terus juga ada tentang pemberdayaan zakat, mulai dari pengumpulannya kayak gimana, terus juga pengelolaannya seperti apa, terus pendistribusiannya juga. Jadi semua itu nanti dibahas. Jadi di abstrak ini pengenalan saya membuat ini untuk memenuhi tugas UTS. Saya membuat ini di Lazismu Denpasar dan nantinya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan problematika zakat dan lain-lain. Lanjut, di sini ada problematika ZISWAF di slide 1 ya. Apa sih problematika ZISWAF itu? Jadi di lembaga ini tuh banyak sih yang jadi problematika, terutama masih kurang meleknya masyarakat terhadap zakat. Jadi masyarakat tuh masih kurang peka gitu dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi nggak semuanya ngumpulin, masih banyak juga yang kurang aware gitu. Padahal seharusnya mereka adalah orang yang diwajibkan untuk melakukan zakat di tempat tersebut atau tempat lembaga-lembaga lain. Jadi kurangnya edukasi sih kalau problematika ZISWAF yang ada di sini. Dan seperti di slide PPT itu lebih lengkapnya. Kita lanjut ke slide 2, yaitu sistematika pemberdayaan ZISWAF. Sebenarnya pemberdayaan ZISWAF sendiri di lembaga ini seperti apa sih? Lembaga ini sendiri tuh menurut saya mencapai optimal ya. Jadi dia tuh udah bagus, cuman harus dioptimalisasi lagi gitu dari segi pelayanannya, dari segi pengelolaannya, dari segi yang lain-lain. Jadi pengumpulannya, pengelolaan, dan pendistribusiannya tuh udah bagus, cuman perlu dioptimalisasi lagi. Nah, di sini ada kolomnya ya. Di kolomnya tuh kalau di artikel yang saya buat itu dibahas mulai dari pengumpulannya, pengelolaan, dan pendistribusian. Nanti pendistribusiannya juga dilakukan kepada mustahik atau orang-orang yang butuh seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan lain-lain. Juga diberikan kepada bidang, yaitu jadi zakatnya diberikan kepada bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Juga dakwah dan advokasi. Mungkin itu ya bidangnya. Lanjut, hal yang membedakan lembaga zakat Lazismu Denpasar ini dengan yang lain apa sih? Mungkin yang membedakan nggak ada sih. Mungkin lembaga ini tuh lebih kecil untuk tempatnya. Jadi karena tempatnya nggak gede, jadi ya segitu gitu, nggak sebesar tempat-tempat lain. Tapi untuk fasilitasnya lumayan bagus sih, karena di sini juga terdapat AC-nya, terus juga komputernya lengkap, peralatannya masih bagus juga, masih baru. Jadi kalau dilihat dari segi fasilitas cukup memadai. Jadi mungkin yang membedakan lebih kecil aja daripada lembaga di tempat yang lain. Seperti itu sih. Untuk kita lanjut ke slide selanjutnya ya, yaitu keunikan yang terdapat di lembaga ZISWAF. Keunikannya sendiri, mungkin di lembaga ZISWAF ini tuh dia mempunyai website yang dinamakan Lazismu Denpasar ORG. Bisa dicari di Google juga, dan saya sertakan di artikel juga. Nah, website ini tuh menurut saya sangat unik banget, karena di dalamnya ada total dana yang terkumpul sampai jumlah donatur yang terdaftar. Jadi dalamnya tuh istilahnya udah lengkap, dari transparan lah, ada jumlahnya berapa, terus juga yang terdaftar berapa. Selain itu juga ada kolom berita tentang kegiatannya, jadi kita bisa tahu uang itu tuh ngalirnya kemana, karena di situ dibahas mengenai beritanya. Jadi
ketika kunjungan, ketika aksi sosial, ketika apa itu ada liputannya. Jadi kita bisa melihat aliran dana itu dibawa kemana. Mungkin seperti itu ya. Juga ada beberapa pilar utama. Nah, jadi juga ada tujuan program utamanya ya di keunikannya tuh mereka tuh punya pilar utama yaitu di pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan. Nah, eh, pilar utama inilah yang menjadi fokus atau titik utama bagi lembaga Lazismu dan Pasar tersebut untuk diberikan. Jadi selain kepada mustahik, mereka fokus ke 4 bidang ini. Jadi mereka memberikan ke sekolah-sekolah mungkin, terus juga ke tempat kesehatan seperti rumah sakit, juga ke ekonomi kemanusiaan seperti ekonomi juga seperti mungkin pasar gitu-gitu ya, tempat-tempat ekonomi yang mengandung kegiatan ekonomi. Juga kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini yaitu kegiatan sosial. Jadi ketika ada yang harus dibantu, uang zakat infak sedekah atau wakaf tersebut masuk di kepada sektor-sektor kemanusiaan. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari penelitian ini adalah bagaimana mungkin bagi saya pribadi membuat saya lebih tahu gitu apa aja sih yang ada di lembaga zakat infak sedekah dan wakaf yang ada di Lazismu dan Pasar ini, dan umumnya lembaga-lembaga lain. Jadi saya lebih aware dan lebih tahu, dan mungkin untuk orang lain yang membaca artikel saya atau kepada Bapak yang membaca artikel saya, mungkin ini menjadi tambahan mungkin keunikannya, mungkin Bapak menjadi tahu keunikan yang ada di lembaga yang saya presentasikan ini. Mungkin itu sih. Jadi kita lebih tahu, terutama saya jadi lebih tahu apa aja sih yang ada di lembaga zakat infak sedekah dan wakaf itu, dan sistematikanya juga saya menjadi tahu gitu. Jadi lebih mengetahui, mungkin itu ya. Jadi kesimpulannya membuat saya lebih tahu dan lebih aware, dan untuk orang lain mungkin yang baca artikel saya juga bisa membuat orang lain mengerti apa aja yang ada di lembaga zakat infak dan wakaf, khususnya di lembaga penelitian yang saya teliti yaitu di Lazismu dan Pasar. Mungkin sekian presentasi saya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Mungkin seperti itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.